Bismillah wa yasir wa yang saya hormati wakil di Gedung Putri SDIT Imam Asy-Syafi'i Ibu Garita, dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan, apa kabarnya ibu-ibu sekalian yang mengikuti diseminasi hari ini? Alhamdulillah baik ya ibu. Belajar di Pekalongan tak sengaja ketemu Ibnu Hajar, terapkan selalu protokol kesehatan dan semangat selalu dalam belajar. Salam sehat dan salam semangat. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, tidak kurang suatu apapun yang tidak baik dan tidak menyenangkan, dengan tujuan yang sama-sama belajar, menambah pengetahuan. Baik. Destinasi hari ini berjudul penggunaan media video pembelajaran dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SDIT Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 3 bulan, yaitu dari bulan September sampai bulan November pada tahun 2021. Ibu-ibu sekalian yang menelan belakangi penelitian ini adalah di awal masa pandemi, guru sangat tidak siap melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi untuk melakukan pembelajaran daring. Baik ibu-ibu semuanya, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Eka SPD, lahir di Pulau Kalimantan pada tanggal 10 Mei tahun 1986. Pendidikan yang beliau tempuh, beliau SD di SDYPI Kuala Elo Tembilahan. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di LTSYPI Tembilahan, kemudian SMA Negeri 5 Pekanbaru, dan pendidikan terakhir beliau melanjutkan pendidikan, yaitu pendidikan matematika di Universitas Negeri Riau. Baik ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ibu Eka untuk memaparkan materi yang berjudul tadi sudah saya sebutkan. Waktu dan tempat kita persilahkan dengan durasi waktu 15 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan Ibu Eka. Terima kasih Bu Moderator. Juga terima kasih sebelumnya kepada teman-teman rekan-rekan pengajar di SDIT Imam Asy-Syafi'i, khususnya di Gedung Putri. Hari ini saya akan memaparkan penelitian yang pernah saya lakukan. Penelitian ini adalah penelitian tingkatan kelas. Nah, judul penelitian saya itu adalah penggunaan media video pembelajaran dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan minat belajar peserta didik SDIT Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Nah, sebelum masuk ke laporan analisisnya, baiknya saya dari pendahuluan dulu. Tadi moderator juga sudah menyebutkan latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini.
Ya, yang pertama kita itu kemarin tiba-tiba saja harus berhenti melakukan tatap muka pada pembelajaran di sekolah. Saya yakin ibu-ibu juga sangat tidak siap ketika itu seperti saya. Di awal-awal itu saya membagi pembelajaran cuma lewat WA, buka halaman sekian, kerjakan sekian. Di minggu ketiga keempat, alhamdulillah waktu itu partner kelas saya itu ada Bu Isna, Bu Fatimah, dan Bu Renki. Bu Fatimah membuat lembar tugas dari PDF itu lebih terarah. Tapi kemudian setelah berakhirnya tahun pelajaran pertama yang tahun 2020, sekarang anaknya kelas 3, kita kan dikasih latihan sama Pak Agung membuat video pembelajaran. Sebelum kita mengikuti itu, wali murid atau orang tua siswa itu setelah akhir tahun pelajaran itu banyak yang mengeluh, anak-anaknya udah nggak mau belajar, yang artinya itu minatnya sudah turun, minat belajarnya. Apalagi tidak ada lingkungannya, berbeda dengan lingkungan sekolah, tidak ada teman, tidak ada guru yang mengajar, dan seharusnya hasilnya itu pasti lebih jelek seharusnya ya Bu Ibu. Tapi hasilnya bagus, hasil belajarnya bagus. Tetapi orang tuanya anehnya mengeluh minat anaknya belajar rendah. Nah, itu saya analisis masalah yang ada. Menurunnya minat belajar siswa di rumah. Maka saya tergerak untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah, apakah penggunaan media video pembelajaran ini yang diterapkan pada tahun pelajaran berikutnya itu bisa meningkatkan minat belajar siswa peserta didik, terutama di sekolah kita. Ini tujuan penelitiannya memang untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kita. Tindakannya tentu saja dengan menggunakan media video pembelajaran. Manfaatnya ada 3 bagi peserta didik sendiri. Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Bagi guru, diharapkan penggunaan media video pembelajaran ini menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan materi pada masa pandemi, yaitu pembelajaran secara daring. Kemudian bagi sekolah, diharapkan juga tindakan yang saya lakukan ini menjadi masukan dalam rangka meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, sebelum pada pelaksanaan tindakan, saya jelaskan dulu apa saja dari pembelajaran daring yang ada pada laporan ini. Yang pertama, penelitian yang saya lakukan itu karena seorang guru kita melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya. Ini berdasarkan ahli Wardani. Tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru, sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Dari sini saya ambil untuk meningkatkan minat, bukan untuk meningkatkan hasil. Nah, langkah-langkah PTK ini yang secara umum kita ketahui kan ada merencanakan, yaitu tindakan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau menerapkan model ini pada kelas kita. Setelah merencanakan, tentu saja merealisasikannya dengan melakukan tindakan yang sudah kita rencanakan, kita lakukan di kelas untuk meningkatkan atau setidaknya ada perubahan pada kelas kita. Yang ketiga, mengamati. Ketika tindakan dilakukan, kita amati hasilnya, anak-anaknya, prosesnya, semuanya. Setelah itu baru kita refleksi.
kita lihat hasilnya, di mana kekurangan, di mana kelebihan, kekurangannya kita perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Nah, itu langkah-langkah tindakan PTK secara umum. Kemudian ini pembelajaran daring, atau kalau di dunia barat itu kan udah sering bahasa kampung berarti namanya learning. Learning ternyata namanya. Kalau di Indonesia kan disebut pembelajaran daring atau dalam jaringan. Jadi learning sendiri ini itu artinya elektronika, and learning itu belajar. Jadi kalau disatukan menurut Harvey, learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Itu pembelajaran dari pengertiannya. Kemudian karena saya mengangkatnya hasilnya itu minat belajar, jadi kita harus tahu dulu minat itu apa. Minat itu adalah suatu motivasi intrinsik atau yang berada di dalam diri untuk sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seorang melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas tertentu. Itu minat. Jadi minat itu adanya di dalam diri kita. Jadi minat belajar itu adalah motivasi di dalam diri siswa sendiri untuk melakukan proses belajar. Nah, karena saya mengangkatnya menggunakan media pembelajaran tertentu, dalam hal ini video, saya jelaskan juga media itu apa. Media itu boleh disebut juga perantara biasanya. Dan pembelajaran kita tahu proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, media pembelajaran itu menurut Frick adalah sarana fisik untuk memberikan kerangsang bagi peserta didik supaya proses belajar terjadi atau penyampaian isi materi pembelajaran, baik itu audio, visual, atau keduanya. Kalau audio visual tentu itu kalau disingkatkan video itu. Visual, audio. Nah, karena saya menggunakan media video, tadi sudah disebutkan, media video itu adalah media visual dan audio. Kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Jadi di istilah bahasa kita itu disebut media pandang dengar. Ini saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran pada saat anak-anak kita itu proses belajarnya daring. Penggunaan media video pembelajar memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, memvisualisasi konsep-konsep abstrak, misalnya yang tidak terbayang sama anak itu. Kalau kita hanya sampaikan lewat audio, itu anak-anak bisa melihat di gambarnya, divisualisasi, walaupun tidak nyata, hanya berupa gambar atau suara. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, menyimulasi proses yang sulit dilakukan secara manual, menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format sehingga menjadi lebih menarik, apalagi untuk anak-anak SD. Kemudian memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan media pembelajaran. Terakhir, mengakomodasi perbedaan kecepatan dan gaya belajar peserta didik. Jadi anak kita itu kan nggak semuanya cepat tangkapnya. Jadi yang lambat itu bisa mengulang kembali videonya, mengulang-ulang sampai dia paham. Kalau langsung kan juga ditutup. Mau itu suruh ulang penjelasannya berulang-ulang mengikuti anak-anak yang lambat tangkapnya. Makanya video pembelajaran ini sudah sangat membantu. Kalau mengulangnya tinggal putar aja videonya lagi. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Anak-anak itu tidak harus duduk
di suatu waktu dan di satu tempat yang sama. Kemudian mendukung perubahan peran guru ke arah yang positif sebagai fasilitator dan mediator. Banyak ternyata. Nah, seperti hipotesis tindakan sebelum saya melakukan penelitian ini, saya mengambil hipotesis jika diterapkan penggunaan media video pembelajaran dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan minat belajar peserta didik SDIT Imam Syafi'i Pekanbaru. Ini baru hipotesis, apakah akan terbukti di akhir penelitian. Nah, metode penelitian saya tadi penelitian tindakan kelas. Subjeknya itu peserta didik kita, yang terutama yang putri. Tempat dan waktu pelaksanaan itu dia ada 2 siklus. Siklus 1 dimulai 2 November di kelas 1, yang siklus kedua di kelas 5 Sauda. Dalam penelitian ini saya melakukan 2 siklus. Masing-masing komponennya berisikan, ini tadi langkah-langkah PTK sudah saya jelaskan, ada merencanakan, melakukan tindakan, dan mengamati. Yang terakhir refleksi. Untuk refleksi ini dari hasil siklus pertama ini saya kekurangan atau ini kan minat itu pasti melalui angket. Saya memperbaiki kelemahan di siklus 1 ini untuk diterapkan di siklus kedua. Hasil penelitiannya di siklus pertama itu alhamdulillah ada di angket yang saya lakukan melalui Google Form. Para orang tua itu cukup puas karena minat belajar anaknya lebih tertarik melihat video. Kemudian saya dikasih saran untuk walaupun ada video, mereka ingin tetap ada tatap muka. Gimana caranya? Pemerintah belum mengizinkan. Jadi saya ambil tindakan untuk siklus kedua yang saya terapkan di kelas 5 itu. Saya pakai media Zoom meeting. Di samping memutarkan video pada saat Zoom meeting, dan pada saat Zoom meeting saya memutarkan video pembelajaran untuk anak-anak. Untuk linknya di siklus kedua itu juga alhamdulillah orang tua bilang anaknya makin semangat belajar. Tadi ini saya punya video anak di siklus kedua, di mana ada video pembelajaran yang dilakukan pada saat Zoom meeting. Nah, sekarang Ibu akan berikan gambar. Nah, ini anak yang buat gambar. Ada yang pertama keberapa? Gambar kumpul. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa tadi itu nak? Oke, jadi membuat saya nampak ini disebut yang dibuat. Pokoknya kenapa beruntung Anda? Memberi banyak bunga. Itu keuntungan bunga. Kalau keuntungan buku apa? Bukunya dapat apa? Dapat madu. Dapat berapa? Aku yang numpang itu dulu. Waktu itu artinya ini akan
cuplikan media video pembelajaran pada saat Zoom ini. Ini ada videonya sebenarnya. Anak-anak cukup bersemangat untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran seperti dalam kelas. Nah, hasilnya tadi itu, nah ini analisis, saya mau analisis semua pertanyaan yang diangkat per pertanyaan. Kebanyakan itu anak-anak mengikuti instruksi dengan baik, persentasenya tidak tinggi. Nah, ini tanggapan-tanggapan yang oleh wali murid pada siklus kedua. Yang pertama dari Ashifa, dapat bertatap muka langsung dengan guru dan temannya, mereka senang. Kemudian dari Raihana Zahira Astia, dengan video pembelajaran, anak lebih antusias. Kalau Zoom waktunya terikat karena HP saya harus gantian sama adiknya ini. Kendala dari orang tua juga kalau Zoom saja. Kalau video pembelajaran seperti yang saya keuntungannya tadi, tidak terikat waktu, ruang, dan tempat. Di beberapa tanggapan yang ada di angket, di presentasi mereka lebih memilih video, dan ada yang memilih video dengan dikombinasikan dengan Zoom meeting. Selanjutnya pada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, yaitu penggunaan media video pembelajaran, alhamdulillah berhasil meningkatkan minat belajar siswa. Berarti hipotesa yang saya ajukan di awal bab 1 itu telah berhasil. Saran kepada guru-guru STIT, rekan-rekan semuanya, agar dapat menerapkan penggunaan media video pembelajaran pada pembelajaran daring yang sedang berlangsung ini, karena kemarin alhamdulillah sekarang kita sudah tidak lagi. Yang kedua, sebaiknya penelitian ini dilanjutkan dengan penggunaan media video pembelajaran pada pembelajaran daring pada jenjang kelas yang lain dan disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau ibu-ibu bisa menerapkan di kelas tinggi atau pada pembelajaran tema untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih Ibu. Kalau saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan memaparkan materi dengan jelas, gamblang, dan penuh dengan semangat. Baik rekan-rekan semuanya, ibu-ibu semuanya, kita tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Untuk sesi selanjutnya kita berikan kesempatan tanya jawab, yaitu kita berikan 3 orang penanya yang disampaikan langsung kepada narasumber, dan narasumber langsung menanggapi pertanyaan dari penanya. Baik, siapa yang? Oke. Kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Ariska. Kemudian yang kedua, siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke. Pertanyaan kedua
diberikan kepada Ibu Tumi. Dan yang terakhir Ibu Riza. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Arisna terlebih dahulu untuk memaparkan pertanyaannya dan langsung ditanggapi oleh narasumber. Bu Arisna. Terima kasih. Jasa dicapai untuk Bu Eka ini. Alhamdulillah dengan paparan tadi banyak sekali ilmu baru yang kami dapatkan, walaupun sebenarnya kami juga melaksanakan. Tapi kita berpegang pengalamannya Bu Eka. Baiklah Bu Eka, pertanyaan saya, mengapa Ibu memilih tujuan penelitian untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi saat itu ya? Mengapa tidak saya belajar peserta didik? Karena lazimnya PTK untuk meningkatkan hasil belajar selain lebih terukur dan sudah menjadi indikator untuk minat siswa. Yang kedua, apakah cara meningkatkan minat belajar yang dilaksanakan di masa pandemi itu bisa kita lakukan di masa normal ini? Jasa disampaikan. Terima kasih Bu Arisna atas pertanyaannya. Yang pertama, apa saya tidak tujuan penelitiannya bukan meningkatkan hasil belajar siswa, karena biasanya kan kalau hasil belajar siswa sudah tinggi, itu artinya minat belajar siswa juga tinggi. Itu maksud Bu Arisna kan, berdampak pada minat. Kalau hasilnya tinggi pasti minatnya tinggi. Kenapa Pak hasilnya? Kalau hasil aja berarti dua sekaligus saya dapatkan. Kenyataannya di saat pandemi itu kan tadi sudah disebut juga, hasilnya tidak bermasalah. Hasil anak-anak itu malahan meningkat dengan drastis. Yang biasanya kalau kita ada anak-anak yang bermasalah akademis di sekolah, tiba-tiba mereka jadi rankingnya itu, kalau di rank gitu kan, mereka tiba-tiba jadi lebih pintar berdasarkan hasil belajarnya. Tetapi walaupun hasilnya bagus, orang tuanya mengeluh, ya nggak mau belajar Bu, ya ini Bu main terus. Tapi kenapa hasilnya bagus? Oke, kita tidak seuzon, hanya saja terlihat hasil belajar tidak masalah, tetapi minat yang bermasalah. Maka saya mengangkat minat belajar, walaupun tidak lazim pada LPTK itu meningkatkan minat belajar. Biasanya memang PTK kan yang dituju itu pasti hasil belajar. Hasil belajar juga lebih terukur. Kalau dia tinggi berarti udah berhasil, kalau dia rendah dia nggak berhasil. Tapi kalau minat kan, pastinya dia perlu pengamat dari luar. Seperti kalau di sini pengamatnya adalah orang tua. Apakah penelitian yang saya lakukan ini berhasil ke anaknya? Karena kita tidak mungkin mengamati secara langsung. Saya juga tidak mau mengamati berdasarkan hasil belajar yang mereka kirim melalui WA, karena akan menurut saya tidak valid mereka yang melakukannya. Yang kedua, apakah pada masa sekarang tidak daring lagi, bisakah video-video pembelajaran ini digunakan? Sangat mungkin. Bahkan ini sangat membantu kita dalam menjelaskan hal-hal yang kalau medianya itu tidak ada media konkret atau media nyatanya di kita bisa melihat video, berarti medianya itu semi konkret ada, tapi berupa gambar audio visual. Jadi misalnya benda yang akan kita jelaskan itu misalnya padang pasir, habitatnya padang pasir. Kita nggak mungkin menunjukkan di daerah kita kan. Kita putar video
video yang padang pasir yang ada unsur-unsur hidup di padang pasir dan benda tak hidup di padang pasir. Anak-anak bisa belajar melalui video menggantikan media konkret yang tidak bisa kita pakai di daerah kita. Bagaimana Pak Wisna? Alhamdulillah sudah dijawab Mbak Eka. Bisa dijawab. Baik, selanjutnya akan kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang kedua kepada Bu Tumini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memanfaatkan waktu saya. Di sini yang ingin saya tanyakan dari pemaparan narasumber tadi dilakukan 2 kali siklus penerima. Siklus pertama tadi dilakukan di kelas 1, lalu siklus yang kedua dilakukan di kelas 5. Pertanyaan saya adalah apa alasan ibu narasumber melakukan hal seperti ini, yaitu melakukan 2 siklus dengan objek yang berbeda? Apakah seperti hal seperti ini diperbolehkan dalam satu penelitian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan untuk ini. PTK kan seharusnya itu di kelas yang sama dengan yang direfleksi di kelas guru itu sendiri. Tapi kenapa saya ambil 2 kelas? Yang pertama itu kan kelas rendah dan yang kedua itu kelas tinggi. Judulnya pun saya tidak dikhususkan di kelas yang saya pegang itu kelas 1. Tetap di judulnya dibunyikan peserta didik SDIT Imam Syafi'i. Tujuannya agar apa yang saya lakukan, tindakan yang saya lakukan dalam hal ini penggunaan media video pembelajaran bisa juga diterapkan di kelas ini. Ya, dengan cara tetap ada refleksinya. Contohnya tadi di siklus pertama itu refleksinya itu kan wali murid tetap menginginkan tatap muka. Makanya di video pembelajaran tadi siklus berikutnya saya terapkan tatap muka secara daring, tapi tetap dengan penggunaan media video pembelajaran. Alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi. Jadi di sini saya dapat 2 keuntungan. Saya bisa mendapatkan hasil di kelas rendah dan ternyata kalau diterapkan di kelas tinggi juga berhasil. Itu alasannya. Walaupun sebenarnya tidak ada pembenaran kalau memang seharusnya itu di kelas yang sama. Mungkin sedikit kalau boleh saya mungkin sambil belajar juga saya memberikan sedikit saran. Mungkin sebaiknya kemarin itu mereka sekaligus jalan juga. Jadi ditunjukkan di laporan di penelitian itu hasil penelitian mereka di kelas rendah juga ada efeknya, di kelas tinggi juga ada efeknya. Ya, nanti mungkin membaca yang lain tidak bertanya-tanya seperti saya. Mohon maaf mereka dasar bisa. Terima kasih Bu Tumini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penanya yang ketiga, Ibu Riza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Moderator. Di sini tadi saya memperhatikan, saya menyimak
Memang sekilas sangat menarik pembelajaran video menggunakan video pembelajaran bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Tapi di balik itu semua, minat belajar itu. ya minat belajar siswa. Tapi di balik itu semua tentu ada dampak negatifnya. Di sini saya tidak melihat apa dampak-dampak negatif bagi pemakaian video pembelajaran untuk menambah minat siswa. Tidak terpungkiri bahwasanya pemakaian HP sekarang mungkin pemberian tugas lebih banyak mereka mengalihkan ke tempat yang lain atau mengalihkan dengan pemakaian HP, contohnya memain game. Ya, jadi di sini saya bertanya, apa sikap penulis untuk mensiasati itu tersebut? Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Dampak negatifnya ya sama-sama kita tahu kalau HP itu baik secara fisik sama mental memiliki dampak negatif. Kita video kan hanya media, tapi mereka berkreasinya itu pastinya harus menggunakan HP. Ya kan Ibu? Jadi walaupun saya pakai video, tapi tidak pakai HP nggak mungkin kalau pada zaman sekarang. Dan kalau HP itu mungkin tidak hanya pada saat mereka menyimak pelajaran melalui video pembelajaran. Seterusnya nanti di jam berikutnya pada orang tua tidak tahu anak-anak atau mereka tidak mau memberikan kembali HP-nya kepada orang tua. Itu salah satu dampak negatifnya mungkin yang saya simpulkan dari pertanyaan Bu Ida. Bagaimana sikap saya mengatasi atau dampak negatif seperti ini? Pada penelitian ini kan saya bekerja sama dengan orang tua selaku pengamat. Orang tua bertindak sebagai pengamat. Kalau secara secara sebenarnya kalau pengamat itu berarti mereka memang duduk mengamati sikap siswa ketika proses pembelajaran. Mereka melihat. Kenapa? Karena benda yang diamati itu harus dilaporkan kepada saya sebagai pelaku tindakan. Jadi mau tidak mau orang tua itu duduk di situ mengamati, kemudian melaporkan melalui angket bagaimana minat belajar. Nah, salah satunya itu Ibu, pengawasan dari orang tua yang lumayan intensif karena ini penelitian tindakan kelas, di mana pengamat memang duduk. Kalau di penelitian tindakan kelas yang kita lakukan biasanya yang di dalam kelas, pengamat biasanya di mana Bu? Pastinya ikut serta di dalam kelas mengamati. Seperti itu juga penelitian yang saya lakukan. Pengamat yang di sini adalah orang tua, jadi pengamatnya lumayan banyak satu kelas. Mereka ikut duduk bersama anaknya ketika melakukan proses pembelajaran. Itu saja saya rasa yang saya sebagai penulis bisa untuk meminimalisir dampaknya. Walau ada kalau di rumah ternyata ibunya sambil masak, sambil cuci piring, itu kita tidak bisa kontrol ya ibu-ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kita cukupkan 3 saja. Alhamdulillah minat kita semua dalam belajar cukup semangat ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan simpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi, bahwa penggunaan media pembelajaran video dapat meningkatkan minat belajar siswa di SDIT Imam Ash-Syafi'i
yang dilakukan dengan melalui dua siklus. Siklus pertama yang itu dilakukan di kelas 1 ini terbukti dapat meningkatkan minat belajar siswa. Ini terlihat dari antusias siswa kelas 1 untuk belajar. Ini didapat dari absen siswa yang mengikuti, melihat, memahami pembelajaran video pembelajaran. Kemudian pada siklus kedua yaitu dilakukan dengan melakukan video pembelajaran dan Zoom meeting. Ini dilakukan di kelas 5 Saudara. Ini meningkatkan bahwa antusias siswa kelas 5 Saudara mengikuti Zoom meeting dan video pembelajaran sangat meningkat, ya. Jadi video pembelajaran dan Zoom meeting bisa kita lanjutkan pada pembelajaran daring maupun tidak daring atau offline. Sekian saja dari kami. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi, bergabung, bersama-sama menimba ilmu, bersama-sama belajar. Semangat sehat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.